Dalam bayangan, dusta. Ghea Adelia, seorang wanita muda berusia 24 tahun, lulusan seni rupa dengan impian sederhana, memiliki galeri sendiri, dan menikah dengan pria yang mencintainya. Ghea adalah pribadi yang lembut, intuitif, namun memendam kekuatan batin yang luar biasa. Ia tumbuh dalam keluarga yang hangat dan penuh kasih, meskipun tidak seberkecukupan keluarga Wirayuda. Kecintaannya pada seni adalah pelariannya. Dunianya yang penuh warna, di tengah realitas yang seringkali abu-abu. Ia selalu memandang dunia dengan optimisme, hingga takdir menghempaskannya ke dalam jurang kepedihan. Sementara Ardan Wirayuda adalah pewaris tunggal konglomerat Wirayuda Group, berusia 29 tahun. Ardan adalah sosok yang karismatik di depan publik, pewaris yang sempurna di mata media dan para pebisnis. Ia tampan, cerdas, dan selalu tampil sempurna. Namun, di balik topeng kesempurnaannya, Ardan adalah pria yang dingin, apatis, dan manipulatif. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang keras, di mana kekuasaan dan kekayaan adalah segalanya, dan emosi dianggap sebagai kelemahan. Sejak kecil, ia dididik untuk mencapai target, bukan untuk merasakan atau menunjukkan kasih sayang. Sementara Diana Kusuma adalah wanita sosialita berusia 27 tahun, berparas cantik, cerdas, dan ambisius. Diana adalah desainer interior ternama yang punya pengaruh di kalangan atas. Ia telah lama menjalin hubungan rahasia dengan Ardan. Jauh sebelum perjodohan Ghea, ia mencintai Ardan dengan caranya sendiri. Atau setidaknya, ia mencintai status dan kekuasaan yang bisa Ardan berikan. Diana adalah sosok yang licik dan tidak segan menggunakan segala cara untuk mempertahankan posisinya di samping Ardan, bahkan jika itu berarti menghancurkan orang lain. Kemudian, Hermawan adalah ayah Ghea, seorang pengusaha menengah yang jujur dan berintegritas. Ia sangat menyayangi Ghea, satu-satunya anak perempuannya setelah istrinya meninggal. Hermawan memiliki hutang budi yang besar kepada keluarga Wirayuda di masa lalu, yang kini menjadi senjata bagi mereka untuk memaksakan perjodohan ini. Ia adalah pria yang terjebak di antara kewajiban moral dan kebahagiaan putrinya. Sebuah dilema yang menggerogoti jiwanya. Cerita pun dimulai. Pesta pernikahan itu megah, gemerlap, namun bagi Ghea Adelia, semua kemewahan itu terasa hambar, bahkan menyesakan. Gaun putih yang membalut tubuhnya bagai kain kafan yang mengubur segala impiannya. Senyumnya kaku, menyembunyikan luka yang menganga di hatinya. Ia harus menelan pil pahit, menikah tanpa cinta dengan Ardan Wirayuda. Tatapan mata Ardan yang dingin saat mengucapkan janji suci di depan penghulu, seolah tak ada jiwa di dalamnya, adalah pertanda awal dari neraka yang akan ia jalani. Beberapa bulan sebelumnya, kabar perjodohan ini datang bagai petir di siang bolong. Bapak Hermawan, ayah Ghea, dengan wajah muram dan mata berkaca-kaca, menjelaskan duduk perkaranya. "Nak, ayah pernah dibantu besar oleh keluarga Wirayuda saat perusahaan kita hampir bangkrut. Ada kesepakatan rahasia, janji yang harus ditepati," ucap Bapak Hermawan terbata. "Mereka meminta ayah menikahkanmu dengan Ardan, atau kita akan kehilangan segalanya, bahkan rumah ini." Ghea memberontak, menangis sejadi-jadinya. Ia telah mengenal Ardan dari beberapa acara keluarga. Pria itu selalu tampak sombong dan acuh tak acuh. Mimpi tentang pernikahannya yang indah hancur berkeping-keping. Namun, melihat ayahnya yang renta begitu tertekan, ia akhirnya luluh. Demi ayahnya, demi nama baik keluarga, Ghea rela mengubur mimpinya. Hari-hari setelah pernikahan,
adalah neraka senyap. Rumah megah Ardan terasa dingin dan hampa, lebih seperti museum daripada hunian. Ardan memperlakukannya tak lebih dari sebuah pajangan, benda mati yang kebetulan ada di sana. Ia tak pernah menyentuh Ghea, bahkan tak sudi menatap matanya terlalu lama. Komunikasi di antara mereka sangat minim, hanya sebatas basa-basi yang dingin dan formal di depan para pelayan atau kerabat. Ghea mencoba mencari celah untuk mendekat, berusaha memecah dinding es yang dibangun Ardan. Ia memasakkan makanan kesukaan Ardan, mencoba mengajaknya berbicara tentang hari-harinya, tentang seni yang ia geluti, namun selalu dihadapkan pada tatapan kosong, jawaban singkat, atau bahkan Ardan yang sengaja pergi meninggalkan Ghea berbicara sendirian. Ghea pernah mencoba mendekati Ardan di kamar, berniat membicarakan hubungan mereka, tapi Ardan hanya memandangnya dengan tatapan jijik. "Jangan coba-coba, Ghea. Aku tidak sudi. Pernikahan ini hanya di atas kertas. Kita tidak akan pernah menjadi suami istri sejati," ucap Ardan tajam, seolah kata-katanya adalah pecahan beling yang menusuk hati Ghea. Malam-malam Ghea dipenuhi kesendirian, meringkuk dalam selimut, sementara Ardan entah di mana, sibuk dengan dunianya sendiri. Kesendirian di tengah keramaian ini jauh lebih menyakitkan daripada kesendirian sejati. Ghea seringkali menghabiskan waktu di studio kecilnya di rumah itu, melukis perasaannya yang hancur dalam kanvas-kanvas gelap. Puncak kepedihan Ghea adalah saat ia mendapati Ardan berselingkuh terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi, melainkan dengan Diana Kusuma, wanita yang sama yang kerap mendampingi Ardan di acara-acara sosial. Ghea pertama kali melihat mereka berdua di sebuah pameran seni, tempat Ghea sengaja datang karena ia mendengar Ardan akan hadir. Ardan dan Diana tampak begitu akrab, tertawa lepas, berpegangan tangan, bahkan berciuman singkat di sudut ruangan yang sepi. Ghea merasa jantungnya remuk, napasnya tercekat. Ia ingin berlari, bersembunyi, namun kakinya seolah terpaku. Yang lebih menyakitkan adalah saat Ardan membawa Diana ke rumah mereka dengan dalih rapat bisnis, pertemuan sosial, atau bahkan alasan yang tak masuk akal. Diana sering datang dan bahkan menginap di kamar tamu. Ardan bahkan tidak berusaha menyembunyikan kedekatannya dengan Diana dari Ghea. Ia akan berbicara mesra di telepon di depan Ghea, atau bahkan berpelukan dan saling menyuapi makanan di ruang keluarga saat Ghea berada di dekat mereka. Suatu sore, Ghea pulang dari membeli bahan lukis dan mendapati Diana sedang duduk di pangkuan Ardan di sofa ruang tamu. Mereka tertawa renyah, seolah Ghea tak ada di sana. Hati Ghea hancur berkeping-keping. Ia merasa terhina, martabatnya diinjak-injak. Ia ingin berteriak, menangis, tetapi ia terlanjur terjebak dalam sangkar emas ini. Setiap kali ia mencoba menghadapi Ardan, pria itu hanya akan memandangnya dengan tatapan dingin, seolah Ghea hanyalah gangguan kecil dalam hidupnya. "Kau bukan siapa-siapa di sini, Ghea. Ingat, kau hanya boneka," Ardan berbisik sinis, membuat Ghea merinding. Intrik pun semakin meruncing. Diana, yang merasa posisinya terancam dengan keberadaan Ghea, mulai melancarkan serangan psikologis. Ia sering meninggalkan jejak lipstik di baju Ardan, sengaja menjatuhkan sapu tangan beraroma parfumnya di meja makan Ghea, atau mengirimkan pesan singkat berbau provokasi ke ponsel Ghea yang seolah salah kirim. "Ardan sedang bersamaku sekarang. Dia tak akan pulang malam ini. Jangan menunggunya." Begitu salah satu pesan yang pernah Ghea terima, membuat Ghea tak bisa tidur semalaman. Diana juga sering menyindir Ghea di depan para pelayan atau bahkan teman-teman sosialita mereka, merendahkan Ghea yang dianggapnya tidak tahu apa-apa tentang mode atau gaya hidup kaum jet set. "Kasihan ya Ghea,
Sepertinya ia masih belum terbiasa dengan kehidupan seperti ini, Diana akan berkata sambil tersenyum manis. Namun matanya memancarkan ejekan. Suatu malam, Gea tak sanggup lagi menahan. Ia mendengar suara tawa Diana dari kamar Ardan yang kebetulan pintunya sedikit terbuka. Terlihat siluet Diana yang berdiri di dekat Ardan, memegang gelas wine. Dengan air mata berlinang, Gea menghampiri pintu itu. "Ardan, apa-apaan ini?" teriak Gea. Suaranya parau. Ardan menoleh, ekspresinya datar. Diana hanya tersenyum mengejek. "Ada apa?" tanya Ardan dingin, seolah Gea adalah orang asing. Gea hanya bisa menatapnya, air mata mengalir deras. "Ardan, aku istrimu. Mengapa kau lakukan ini padaku?" bisik Gea, suaranya tercekat. Ardan menghela napas. "Pernikahan ini hanya formalitas, Gea. Kamu tahu itu. Jangan membuat segalanya lebih rumit. Diana adalah bagian dari hidupku. Jauh sebelum kau datang. Lebih baik kau kembali ke kamarmu." Kata-kata Ardan menembus jantung Gea bagai belati. Ia merasa seluruh kekuatannya lenyap. Diana mendekat, berbisik di telinga Gea, "Kau hanyalah penghalang. Gea, cepat atau lambat, kau akan pergi." Malam itu, Gea pingsan di depan kamar Ardan. Terlalu lelah menahan rasa sakit. Para pelayan yang melihat kejadian itu segera membantunya dan membawa Gea ke kamarnya. Setelah kejadian itu, Gea jatuh sakit parah. Ia menolak makan. Tubuhnya semakin kurus dan matanya selalu sembab. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar, menatap kosong keluar jendela. Bapak Hermawan yang mendengar kabar ini langsung datang. Ia terkejut melihat kondisi putrinya yang sangat memprihatinkan. "Gea, ada apa, Nak? Ceritakan pada ayah." Desaknya cemas, air mata mengalir di pipi tuanya. Dengan berlinang air mata dan suara terbata-bata, Gea akhirnya menceritakan semua perlakuan Ardan dan perselingkuhannya yang terang-terangan dengan Diana, serta intrik-intrik keji yang dilakukan Diana. Ayah Gea merasa terpukul. Ia tidak menyangka Ardan akan setega itu, dan ia menyesali keputusannya yang telah mengorbankan kebahagiaan putrinya. Ia mencoba berbicara dengan Ardan, namun Ardan hanya menjawab dengan dingin, "Dia yang tidak bisa menerima kenyataan. Aku tidak pernah mencintainya, dan pernikahan ini adalah kesalahan dari awal." Pak Hermawan akhirnya memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan putrinya menderita. Demi kebahagiaan Gea, ia siap menghadapi konsekuensi bisnis apapun. Ia tidak peduli lagi dengan hutang budi atau reputasi. "Kau harus cerai, Nak. Ayah akan membantumu. Lebih baik kehilangan segalanya daripada melihatmu hancur seperti ini," ucap Bapak Hermawan tegas. Ia meminta Gea untuk mengajukan gugatan cerai. Awalnya Gea ragu, takut akan reaksi masyarakat dan kerusakan reputasi yang mungkin terjadi pada ayahnya. Namun, melihat kondisinya yang terus memburuk dan dukungan penuh dari ayahnya, ia menyadari bahwa ia harus memilih dirinya sendiri. "Aku ingin bebas, ya, aku ingin hidup lagi," bisik Gea lemah. Proses perceraian berjalan sangat alot. Keluarga Ardan mencoba menghalangi dengan segala cara. Tidak ingin reputasi mereka tercoreng dan aset Ardan terbagi. Mereka menuduh Gea mata duitan, memanfaatkan status Ardan, dan mencoba memutarbalikkan fakta. Namun, dengan bukti-bukti kuat yang dikumpulkan Gea dengan diam-diam foto, rekaman suara, pesan-pesan Diana, serta bantuan pengacara handal yang disewa Bapak Hermawan, akhirnya perceraian itu dikabulkan. Ardan sendiri tidak menunjukkan perlawanan berarti di pengadilan. Baginya, perceraian ini justru membebaskannya dari beban Gea. Ia hanya datang didampingi Diana yang menatap Gea dengan tatapan kemenangan. Pada hari keputusan pengadilan dibacakan, Gea datang dengan wajah pucat
dan mata sembab. Namun, ada sedikit ketegaran di sana. Ia mengenakan gaun sederhana, jauh dari kemegahan hari pernikahannya. Ardan hadir didampingi pengacaranya, dan Diana, ekspresinya datar, seolah tak ada yang terjadi. Ketika hakim membacakan putusan cerai, Ghea merasakan campuran lega dan kesedihan yang tak terlukiskan. Ikatan yang membelenggunya telah putus. Namun luka di hatinya masih menganga lebar. Ia menatap Ardan untuk terakhir kalinya, mencari sedikit penyesalan di matanya. Namun yang ia temukan hanyalah kehampaan. Beberapa minggu setelah perceraian, Ghea memutuskan untuk meninggalkan kota. Ia tidak tahan lagi dengan tatapan kasihan dan bisik-bisik yang mengikutinya. Ia ingin memulai hidup baru, jauh dari bayangan dusta pernikahannya. Sebelum pergi, ia mengunjungi makam ibunya. Di sana, ia menangis sejadi-jadinya, melepaskan semua beban, semua rasa sakit, dan semua impian yang hancur. "Ma, Ghea sudah bebas, tapi hati Ghea sakit sekali," isaknya. Ia pergi ke sebuah kota kecil di pegunungan, tempat ia bisa menemukan kedamaian dan ketenangan. Ghea membuka sebuah studio seni kecil, mengajar melukis untuk anak-anak, dan sesekali menjual karyanya. Perlahan, Ghea mulai menata hidupnya kembali. Namun, setiap malam, kenangan pahit tentang pernikahan itu masih menghantuinya. Ia sering terbangun dari mimpi buruk, di mana ia kembali mengenakan gaun putih, berdiri di altar, menatap mata dingin Ardan, dan mendengar tawa sinis Diana. Ia tidak pernah lagi percaya pada janji pernikahan ataupun cinta sejati. Rasa takut akan pengkhianatan melekat kuat di hatinya. Ardan, setelah perceraian, melanjutkan hidupnya seperti biasa, bergelimang kemewahan dan bersama Diana. Mereka sering terlihat di acara-acara sosial, tampak bahagia. Namun, kebahagiaan itu semu. Ardan tetaplah pria yang dingin dan tidak bisa berkomitmen. Hubungannya dengan Diana pun mulai retak seiring waktu. Diana, yang ambisius, merasa Ardan tidak bisa lagi memberikan apa yang ia inginkan. Beberapa tahun kemudian, Ardan jatuh sakit parah. Penyakit langka yang menyerang sistem sarafnya, membuatnya perlahan lumpuh dan tidak bisa beraktivitas. Saat-saat terakhirnya, ia sendirian. Diana sudah pergi, meninggalkannya begitu tahu Ardan tidak lagi punya apa-apa. Bahkan kekayaan keluarganya pun mulai tergerus oleh biaya pengobatan dan intrik bisnis internal. Di ranjang kematiannya yang dingin dan hampa, Ardan teringat pada Ghea, pada mata tulus yang pernah ia abaikan, pada kebaikan yang pernah ia injak-injak. Ia menyadari di akhir hayatnya bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak bisa membeli cinta, kesetiaan, apalagi kebahagiaan sejati. Penyesalan itu datang terlambat, dan Ardan meninggal dalam kesendirian, tanpa satupun orang yang tulus mencintainya di sisi ranjang. Ghea, yang kini sudah menjadi wanita mandiri, lebih kuat, namun dengan bekas luka yang dalam, mendengar kabar kematian Ardan dari ayahnya. Tidak ada kesedihan yang meledak-ledak, hanya kehampaan dan rasa pilu yang mendalam. Ia teringat akan masa-masa awal pernikahannya, saat ia masih mencoba mencari kebaikan di diri Ardan. Pernikahan itu telah mengajarkannya pelajaran pahit. Ia sadar, tidak semua kisah berakhir bahagia, dan terkadang kebebasan datang dengan harga yang sangat mahal. Perpisahan adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian. Meskipun meninggalkan luka yang takkan pernah hilang seutuhnya, ia tidak membenci Ardan, hanya merasa kasihan. Kasihan pada dirinya sendiri yang pernah terjebak dalam bayangan dusta itu, dan kasihan pada Ardan yang pergi tanpa pernah merasakan apa itu cinta sejati, bahkan di akhir hayatnya. Ghea menutup lembaran kisah itu
menyimpannya dalam relung hatinya sebagai pengingat. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia harus terus melangkah, membawa serta pecahan-pecahan hatinya yang terluka, namun juga harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Kesedihan itu tidak pernah sepenuhnya hilang, melainkan menjadi bagian dari dirinya, membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh, bijaksana, dan lebih menghargai setiap detik kebahagiaan yang sederhana. Ia tetap melukis, namun kini karyanya lebih banyak menampilkan keindahan alam dan harapan, bukan lagi kegelapan. Ia telah menemukan kedamaian, meskipun dengan hati yang selamanya membawa jejak duka.